Menjadi istri yang setia adalah impian kebanyakan wanita, termasuk aku, Santi. Namaku Santi, usiaku 37 tahun. Aku sudah menikah selama 15 tahun dan memiliki 2 anak laki-laki yang berusia 13 dan 10 tahun. Suamiku, Mas Andre, 5 tahun lebih tua dariku. Dia bekerja di instansi pemerintahan dan memiliki posisi yang cukup baik, sehingga kehidupan ekonomi keluarga kami lebih dari cukup. Awalnya, kehidupan malam kami sebagai suami istri baik-baik saja. Mas Andre selalu bisa memberikannya dengan sempurna. Begitu pula aku yang selalu memberikan pelayanan terbaik untuk suamiku. Namun, perlahan-lahan Mas Andre mulai berubah sikapnya. Sekarang, dia seperti malas-malasan kalau melakukannya denganku. Dulu, sebelum melakukannya denganku, Mas Andre suka merayuku dengan hal-hal yang romantis. Namun sekarang, dia langsung saja tanpa pemanasan terlebih dahulu. Hampir 1 tahun terakhir, hubungan kami menjadi semakin dingin. Aku kadang bertanya-tanya, apakah Mas Andre punya wanita lain, atau apakah aku ini sudah tidak menarik lagi di matanya? Padahal menurut ibu-ibu di kompleks, aku termasuk ibu yang segar karena rajin merawat diri. Kadang sehabis mandi, aku suka berkaca sendiri dan memperhatikan bagian tubuhku satu persatu. Memang, wajahku sekarang mulai ada kerutan-kerutan, namun aku rasa dengan rambut panjang lurus dan hidungku yang mancung, aku masih cukup cantik dan menarik. Aku memang sudah tidak langsing seperti saat muda dulu, tapi aku rasa diriku masih menarik. Kehidupan malamku dengan suamiku akhir-akhir ini membuatku selalu kecewa. Namun, sebisa mungkin aku menjaga kesetiaanku terhadap Mas Andre, sama halnya seperti aku menjaga kegadisanku dulu. Awalnya, aku menerima saja keadaan ini, namun kemudian aku mulai mengenal dunia maya. Sebagai keluarga yang berlangganan internet di rumah, itu juga karena anak kami yang paling besar merengek-rengek memintanya. Awalnya, aku tidak pernah tertarik dengan internet, namun kejadian itu semua jadi berubah. Suatu malam ketika aku habis melakukannya seperti biasa dengan Mas Andre yang seperti biasa juga, aku tidak mencapainya. Setelah itu, aku tidak bisa tidur. Suamiku dan anak-anak sudah tidur pulas. Maka aku nyalakan komputer dan membuka internet. Awalnya, aku hanya membuka situs tentang pakaian wanita. Lalu aku membuka tentang alat-alat kebugaran. Waktu aku membuka situs alat kebugaran, di bagian bawah situs tersebut terdapat iklan tentang alat-alat dewasa. Aku pun penasaran lalu aku klik link. Awalnya, aku terkejut saat kubuka situs itu langsung muncul barang-barang yang bentuknya seperti milik suamiku. Mungkinkah alat-alat ini dipakai untuk ritual dewasa? Tanyaku dalam hati. Aku memang tahu apa itu ritual dewasa, tapi aku belum pernah mencobanya, karena aku masih tidak tahu bagaimana caranya. Semakin lama rasa penasaran semakin besar. Segera aku pun googling caranya, lalu muncul situs-situs yang menjelaskan tentang itu. Kubuka halaman tadi dan kubaca dengan seksama. Melihat alat-alat yang ditawarkan, tanganku tanpa kusadari sudah mulai bergerak kemana dia suka. Aku pun semakin terlena dan aku pun mencapainya saat itu. Kesenangan yang selama ini terpendam dan tertahan akibat suamiku yang tidak lagi pernah memberikannya padaku malam itu, aku dapatkan sendiri. Setelah selesai, aku pun bisa tidur dengan pulas. Keesokan harinya, aku bangun dengan perasaan yang bersemangat. Keinginanku yang terpendam telah kudapat meski hanya dengan tanganku sendiri. Kini aku pun telah siap memulai hari baru dengan ceria seperti biasa. Setelah suamiku pergi kerja dan anak-anak berangkat sekolah, tinggallah aku sendirian di rumah. Pekerjaan rumah telah menantiku, namun aku dahulukan ke warung Bu Tuti, karena kalau siang suka kehabisan sayuran untuk dimasak. Setelah berdandan ala kadarnya, aku pun pergi ke warung Bu Tuti. Aku masih mengenakan daster yang tadi malam, dan aku juga belum mandi, karena biasanya setelah beres semua pekerjaan, aku baru mandi. Aku belanja sayuran untuk kumasak di hari itu.
Namun, kenapa hari itu aku membeli timun? Padahal aku sendiri tidak tahu mau diapakan timunnya. Mungkin gara-gara saat ku pegang timun tadi, aku langsung teringat yang tadi malam. Sesampainya di rumah, aku langsung membongkar kantung plastik belanjaan tadi. Timunlah yang aku cari. Aku pegang-pegang sambil menyalakan komputer. Aku langsung membuka situs tadi malam. Namun aku rasakan aku ingin sesuatu yang lebih. Aku pun mulai mencari-cari dan sampailah pada sebuah situs yang menyajikan video. Untuk beberapa saat, aku memperhatikan video itu. Adegan yang diperankan oleh orang-orang bule yang cantik dan laki-laki yang macho. Setelah adegan itu dimulai, jantungku mulai berdetak tak beraturan. Sudah sebulan lebih aku seperti itu di depan komputer hampir setiap pagi ketika suami dan anak-anak sudah berangkat. Aku pasti melakukannya. Namun, tetap saja aku merindukan yang asli, yang bisa membuatku senang yang sebenarnya. Bukan seperti Mas Andre yang hanya bertahan 3 menit. Tapi siapa laki-laki sejati itu batinku? Hingga suatu hari, kakak perempuanku menitipkan keponakanku, Rendra, di rumah kami. Rendra baru saja lulus kuliah, umurnya 22 tahun. Dia mau mengikuti wawancara kerja di kotaku. Wawancara kerja itu dilakukan beberapa tahap sehingga tidak selesai dalam 1 hari. Makanya kakakku menyuruhnya untuk tinggal di rumahku dan kalau sudah pasti diterima, baru mencari tempat kos. Hari itu seperti hari yang biasanya, jam pagi seperti biasanya, anak dan suamiku sudah pada berangkat. Kali ini Rendra sudah bangun dari pagi. Otomatis acara rutinitasku pun terhambat. Pikiran gila pun besit di otakku. Tapi nanti kalau Rendra lapor ke kakakku, terus nanti suamiku bisa tahu juga. Tapi kalau Rendra juga mau, pasti dia tidak akan melaporkannya ke siapapun. Tapi apa aku bisa membuat Rendra terpancing? Ayo Santi, kamu pasti bisa batinku. Aku benar-benar sudah kehilangan akal sehatku. Setan sudah menguasai diriku, dan aku pun benar-benar melaksanakan rencana gilaku itu. Tidak seperti biasanya. Pagi itu aku mandi lebih awal. Pekerjaan rumah yang biasa kukerjakan aku abaikan dulu. Setelah mandi, aku pun berdandan agar terlihat cantik. Setelah kupilih-pilih, aku pun memutuskan daster warna pink untuk kukenakan. Aku sudah nekat, pokoknya Rendra harus terpancing begitu melihatku. Setelah selesai berdandan, aku pun langsung mencari keponakanku itu. Kutemui dia di ruang tamu sedang membaca koran pagi. Ren, mau pergi jam berapa hari ini? Sapaku basa-basi. Jam 9, Tante. Memang ada apa, Tante? Jawabnya. Bisa minta tolong nggak angkatin jemuran ke atas? Pintaku. Iya, Tante, bisa. Mana jemurannya? Jawabnya. Setelah aku menunjukkan jemurannya padanya, Rendra pun mengangkatnya. Aku sengaja jalan terlebih dahulu dengan harapan saat di tangga, Rendra bisa melihat apa yang sengaja aku suguhkan. Dan ternyata, memang seperti yang aku perkirakan. Saat di tangga, Rendra melihatnya meski dengan curi-curi. Ketika sudah sampai di atas, kulihat tanda-tanda bahwa Rendra terpancing juga. Sudah selesai, Ren, makasih ya ucapku. Iya Tante, sudah selesai, jawab Rendra masih salah tingkah. Aku tidak mau buang-buang waktu lagi dan segera berusaha untuk membuat Rendra semakin terpancing. Ternyata, apa yang aku lakukan tidak mendapat penolakan dari Rendra. Melihat gelagatnya yang sudah suka dengan caraku itu, aku pun segera mengajak Rendra ke kamar tamu yang ada tepat di sebelahku. Jangan Tante, nanti Om Andre tahu, kata Rendra khawatir. Ayolah, kalau Rendra tidak bilang-bilang, pasti tidak akan tahu, jawabku sambil menarik tangan Rendra ke kamar itu. Rendra pun akhirnya menuruti ajakanku itu. Sesampainya di kamar, aku pun segera memulai aksiku. Rendra hanya mengangguk tanda setuju. Karena aku tidak ingin adanya kegagalan di pagi itu, aku segera saja memulainya. Ternyata, Rendra pun merespon dengan baik sekali. Hanya dalam sekitar 3 menit, aku pun sudah mencapainya dengan rasa bahagia yang luar biasa. Namun karena Rendra belum apa-apa, aku pun memintanya ganti posisi, dan lagi-lagi dia mengikuti semua petunjukku. Sudah hampir 2 jam aku bersama Rendra. Sudah entah berapa kali aku mencapainya.
Untuk apa aku menghitungnya? Nampaknya Rendra juga menikmati sampai akhirnya kami bersamaan mencapainya. Setelah lebih dari 2 jam bekerja sama, Rendra pun pergi untuk wawancara kerjanya hari itu. Aku puas dan merasa segar, dan aku pun mengerjakan pekerjaan rumahku dengan malas-malasan. Setelah Fabi Badiantu, aku sangat bahagia dengan adanya Rendra. Rendra berangkat untuk wawancara kerja dan akhirnya diterima. Aku sudah menawarinya tinggal bersama kami karena aku masih ingin terus berhubungan dengan keponakanku itu. Namun, ia menolaknya dengan alasan tidak enak saat bertemu dengan Om Andre. Akhirnya, Rendra pun mencari kos yang tidak jauh dari rumah kami, dan kami pun masih suka mencuri-curi waktu untuk saling bertemu. Di satu sisi, aku merasa berdosa terhadap suamiku, Mas Andre. Aku merasa hina dengan menggadaikan kesetiaanku sebagai seorang istri. Namun, di sisi lain, aku hanya seorang wanita biasa yang ingin terpenuhi kebutuhan batinku. Setiap kali aku bertemu dengan Rendra, perasaanku bercampur aduk antara senang dan bersalah. Tapi aku tidak bisa menahan diriku, karena Rendra memberikan apa yang selama ini aku rindukan. Hidupku terus berjalan dengan rutinitas yang sama. Pagi hari, setelah suamiku dan anak-anak berangkat, aku segera bersiap-siap bertemu dengan Rendra. Kami selalu menemukan cara untuk bertemu tanpa menimbulkan kecurigaan. Aku merasa hidupku menjadi lebih berwarna dan penuh semangat. Tapi rasa bersalah itu terus menghantui setiap kali aku bersama Rendra. Aku tahu apa yang aku lakukan ini salah. Aku tahu bahwa kesetiaan adalah hal yang sangat penting dalam sebuah pernikahan. Tapi perasaan kosong yang aku rasakan selama ini membuatku tidak bisa menahan diri. Aku berharap suatu saat Mas Andre bisa kembali seperti dulu, memberikan perhatian dan kasih sayangnya seperti sebelum-sebelumnya. Tapi entah kapan itu akan terjadi. Semoga teman-teman terhibur dengan ceritaku ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin.